Agung Sukmajaya, IPK 3,30, sangat memuaskan. Amalia Hanadinasari, IPK 3,30, sangat memuaskan. Muhammad Hermawan, IPK 3,28, sangat memuaskan. Ana Miftahul Jannah, IPK 3,25, sangat memuaskan. Muhammad Rizfani, IPK 3,24, sangat memuaskan. Astriani Maulida, IPK 3,24, sangat memuaskan. Hafifah Ambarwati, IPK 3,23, sangat memuaskan. Ibnul Hatami, IPK 3,19, sangat memuaskan. Nurul Wahida, IPK 3,12, sangat memuaskan. Ahmad Mansuri, IPK 3,53, pujian. Halisa Amalia, IPK 3,93, pujian. Risma Anissa Aziza, IPK 3,70, pujian. Maulida Nikma, IPK 3,89, pujian. Mahmuda Yanti, IPK 3,68, pujian. Femi Ramtida Gita, IPK 3,85, pujian. Sana Hairunisa, IPK 3,63, pujian. Puri Lailani, IPK 3,85, pujian. Alfida Nasma, IPK 3,60, pujian. Eka Febriati, IPK 3,80, pujian. Mardiana, IPK 3,59, pujian. Hidatul Fatona, IPK 3,79, pujian. Dea Nur Fitriani, IPK 3,57, pujian. Amelia Putri, IPK 3,76, pujian. Nur Anita, IPK 3,56, pujian. Melisa, IPK 3,74, pujian. Desiani Eka Syafitri, IPK 3,50, sangat memuaskan. Rulia Latifah, IPK 3,73, pujian. Saudatur Jannah, IPK 3,50, sangat memuaskan. Elvara Manjarita, IPK 3,75,
IPK 3,70 ujian. Tiara Alvisa, IPK 3,49, sangat memuaskan. Aulia Aziza, IPK 3,68 ujian. Nur Kamilia, IPK 3,48, sangat memuaskan. Rostiana Yolanda Maharani, IPK 3,65 ujian. Hairina Zahra Aulia, IPK 3,46, sangat memuaskan. Moris Nani Badriatul Jannah, IPK 3,64 ujian. Amelia Nida Auliani, IPK 3,45, sangat memuaskan. Nabila Aprielia, IPK 3,59 ujian. Yunantia Sama Kamila, IPK 3,44, sangat memuaskan. Nordina, IPK 3,58 ujian. Normiatina, IPK 3,43, sangat memuaskan. Bintang Resti Mamila, IPK 3,55 ujian. Maida, IPK 3,42, sangat memuaskan. Nurdana, IPK 3,55 ujian. Atika Amalia Hapsari, IPK 3,42, sangat memuaskan. Rahma Nurul Farida, IPK 3,54 ujian. Anis Nurul Sifa, IPK 3,41, sangat memuaskan. Rini Febrianti, IPK 3,51 ujian. Elisa Romni, IPK 3,41, sangat memuaskan. Siti Nafisa, IPK 3,50, sangat memuaskan. Ana Latifa, IPK 3,40, sangat memuaskan. Sayyida Tina Ahmadianti, IPK 3,49, sangat memuaskan. Erlin Nurhaliza, IPK 3,40, sangat memuaskan. Nurul Hidayati, IPK 3,47, sangat memuaskan. Hafizatul Nisa, IPK 3,40, sangat memuaskan. Anissa Febriani, IPK 3,46, sangat memuaskan. Eka Puspita Dewi, IPK 3,40, sangat memuaskan. Lydia Rini Saputri, IPK 3,46, sangat memuaskan. Puja Hairunisa, IPK 3,38, sangat memuaskan. Ailia Agustina, IPK 3,45, sangat memuaskan. Rahayu Febrianti, IPK 3,38, sangat memuaskan. Nur Adina Faika, IPK 3,44, sangat memuaskan. Lailisa Midani, IPK 3,38,
3,26 sangat memuaskan. Nadia Mansura, IPK 3,29 sangat memuaskan. Putri Aprilia, IPK 3,38 sangat memuaskan. Amalia, IPK 3,15 sangat memuaskan. Siti Luciana, IPK 350 sangat memuaskan. Siti Fajaria, IPK 3,13 sangat memuaskan. Melinda Aisyah, IPK 3,43 sangat memuaskan. Nurfahmi Idris, IPK 2,96 memuaskan. Firda Friska, IPK 3,42 sangat memuaskan. Maina Ajmalia Putri, IPK 3,39 sangat memuaskan. Miftahul Gina, IPK 3,37 sangat memuaskan. Nur Mulyani, IPK 3,37 sangat memuaskan. Nadia, IPK 3,35 sangat memuaskan. Hirayana, IPK 3,34 sangat memuaskan. Novia Rahmiati, IPK 3,33 sangat memuaskan. Mairi Udayati, IPK 3,32 sangat memuaskan. Radika Octavia Sari, IPK 3,32 sangat memuaskan. Nur Hidayati, IPK 3,28 sangat memuaskan. Agil Farmini Sari, IPK 3,21 sangat memuaskan. Kegiatan masyarakat, mohon berkenan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Selvia Rizky, IPK 3,78 ujian. Berliana, IPK 3,93 ujian. Miftahul Rida, IPK 3,71 ujian.
Siti Maisa, IPK 3,88 ujian. Anissa Aulia Rahma, IPK 3,69 ujian. Nur Fitria, IPK 3,87 ujian. Rosafia Aziza, IPK 3,69 ujian. Aulia Rahmaliana, IPK 3,87 ujian. Dina Mulia Sarah, IPK 3,67 ujian. Khairina Nur Amalia, IPK 3,85 ujian. Dewi Mauliani, IPK 3,66 ujian. Mayada, IPK 3,83 ujian. Anissa Amalia Agustina, IPK 3,64 ujian. Novia Aida Rahman, IPK 3,80 ujian. Siti Khadijah, IPK 3,61 ujian. Rinda Damayanti, IPK 3,79 ujian. Wardati Savitri, IPK 3,60 ujian. Dita Nurhuda, IPK 3,79 ujian. Muhammad Maulana Gani Hanif, IPK 3,58 ujian. Putri Saadatul Jannah, IPK 3,79 ujian. Dia Budiati, IPK 3,56 ujian. Novi Lailatul Fauzia, IPK 3,77 ujian. Angelina Junita Krisna Putri, IPK 3,55 ujian. Dewi Nur Amelia, IPK 3,77 ujian. Lisa Nurjana, IPK 3,54 ujian. Regina Putri Amalia, IPK 3,77 ujian. Eka Putri Wahyunita, IPK 3,54 ujian. Nia Lestari, IPK 3,77 ujian. Rizka Febrianti, IPK 3,53 ujian. Maulidia Melinita Sari, IPK 3,76 ujian. Nur Afifah Rahmiati, IPK 3,55 ujian. Nesa Nurhaliza, IPK 3,73 ujian. M. Amin Nagri, IPK 3,52 ujian. Vida Fariha Salsabila, IPK 3,72 ujian. Muhammad Dayatul Qalbi, IPK 3,52 ujian. Siti Tasya Safitri, IPK 3,70 ujian. Adhayati, IPK 3,52 ujian. Siti Rahma, IPK 3,70 ujian.
Rabiatul Maulida IPK 3,49, sangat memuaskan. Adinda Apriani IPK 3,66, pujian. Mina Humaira IPK 3,48, sangat memuaskan. Rini Herlina IPK 3,66, pujian. Muhammad Aldi Rizwani IPK 3,47, sangat memuaskan. Sylvia IPK 3,66, pujian. Vika Rahmawati IPK 3,45, sangat memuaskan. Gunika Puspitasari IPK 3,65, pujian. Azini IPK 3,44, sangat memuaskan. Wirda IPK 3,63, pujian. Sri Rahmawati IPK 3,44, sangat memuaskan. Nur Anissa IPK 3,62, pujian. Torik Ahmad IPK 3,42, sangat memuaskan. Syahidatul Fitria IPK 3,61, pujian. Muhammad Raihan Ansari Saleh IPK 3,27, sangat memuaskan. Rizky Amelia Putri IPK 3,60, pujian. Lisa IPK 3,21, sangat memuaskan. Gita Veronica IPK 3,59, pujian. Cindy Alfianti IPK 3,08, sangat memuaskan. Nazwa Anjani IPK 3,58, pujian. Ahmad Nurliansyah IPK 3,12, sangat memuaskan. Sri Hidayanti IPK 3,55, pujian. Ria Handayani IPK 3,69, pujian. Reski Wirayuda IPK 3,53, pujian. Hidayatullah IPK 3,10, sangat memuaskan. Yulia Anggi Saputri IPK 3,52, pujian. Khairil Rahman IPK 3,70, pujian. Muhammad Aulia Ramadan IPK 3,48, pujian. Muhammad Rijatul Ilmi IPK 3,03, sangat memuaskan. Nur Laila IPK 3,45, sangat memuaskan. Tri Kirana IPK 3,43, sangat memuaskan. Muhammad Rifki Fadila IPK
sumpah atau janji menurut agama apa? Kristen, Protestan, Katolik, Hindu. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di tempat ini, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, Tuhan itu Maha mengetahui. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Parawisesa, saya berjanji. Atta Parawisesa, saya berjanji. Selanjutnya, tirukan bersama-sama bahwa saya sebagai tenaga kesehatan satu akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dua, dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama. Tiga, dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Empat, tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Selanjutnya pengukuhan oleh masing-masing rohaniawan. Bagi yang beragama Islam, ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi. Billahi. Wallahi. Demi Allah. Saya akan melaksanakan sumpah-sumpah yang telah saya ucapkan tadi. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan, bimbingan dan ridhonya kepada saya. Amin. Kasih kemurahan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus akan senantiasa tinggal, membimbing, menyertai, bahkan membarkan saudara hari ini untuk selama-lamanya. Amin. Semoga apa yang telah kau ciptakan di dalam alam dan semua saksi yang tadi
senantiasa diberkati dan Engkau dimampukan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dalam nama Bapa dan Putra dan Tapi sia-sia orang belianan, orang belandutan, sia-sia guru jaya, guruan kana samba. Tapi sia-sia para maraga suci sudah hadir untuk mengukuhkan yang beragama Hindu ikuti kata-kata saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, penandatanganan naskah sumpah tenaga kesehatan. Disilahkan kepada Wakil Wisudawan Agama Islam, Saudari Berliana didampingi rohaniawan, disilahkan menempatkan diri. Wakil Wisudawan Agama Kristen, Saudari Melisa didampingi rohaniawan, disilahkan menempatkan diri. Wakil Wisudawan Agama Katolik, Saudari Cindy. Kepada Ibu Dr. Gigi Arianti Anaya, Magister Kesehatan Masyarakat, disilahkan kembali ke tempat. Dengan memanjatkan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia pada hari Selasa, tanggal 3 bulan Oktober tahun 2023. Saya sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin, sebagai penyelenggara pendidikan, ahli teknologi laboratorium medik, bidang terapis gigi dan mulut, sanitarian, nutrisionis, dan perawat, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, akan membantu saudara-saudari untuk mengucapkan sumpah dan janji. Sebelum mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudari. Bersediakah saudara-saudari mengucapkan sumpah profesi? Bersedia. Disumpah sebagai apa? Ahli teknologi laboratorium medik, bidan, terapis gigi dan mulut, sanitarian, nutrisionis, perawat. Menurut agama apa? Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah profesi yang saudara-saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara-saudari, yaitu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin. Selain itu, perlu saudara-saudari ketahui bahwa sumpah profesi yang saudara-saudari ucapkan, di samping disaksikan oleh diri sendiri,
rohaniawan, dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin, karena Tuhan Maha mengetahui. Selanjutnya tirukan kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa saya bersumpah. Om Atta Parama Wisesa saya bersumpah. Saya bersumpah bahwa saya bersumpah bahwa saya akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil, sejalan dengan profesi terapis gigi dan mulut, sanitarian, nutrisionis, perawat. 2. Akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kesehatan sesuai profesi saya tanpa membedakan agama, pangkat, suku dan bangsa. 3. Tidak akan menceritakan kepada siapapun dan menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. 4. Akan menghormati, membina kerjasama, keutuhan dan kesetia kawanan dengan teman sejawat. 5. Akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi serta profesi lain, dan terus-menerus mengembangkan diri untuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumpah profesi ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan profesi saya bagi yang beragama Islam. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Hindu, Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Penandatanganan naskah sumpah profesi. Kami panggil kepada Ketua Organisasi Profesi DPW Patelki Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan calon anggota profesi ahli teknologi laboratorium medik atas nama Saudari Berliana dan rohaniawan agama Islam disilakan. Selanjutnya, kami panggil kepada Ketua Organisasi Profesi PDIB Provinsi Kalimantan Selatan
dan perwakilan calon anggota organisasi profesi bidan kepada Saudari Melisa dan rohaniawan agama Islam disilakan. Selanjutnya, kami panggil kepada Ketua Organisasi Profesi DPW PT GMI Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan calon anggota Organisasi Profesi Terapis Gigi dan Mulut kepada Saudari Munfariza Azkia Zahra dan rohaniawan agama Islam disilakan. Kami panggil Ketua Organisasi Profesi DPW Hakli Provinsi Kalimantan Selatan dan perwakilan calon anggota Organisasi Profesi Sanitaria kepada Saudari Dinda dan rohaniawan agama Hindu disilakan. Kami panggil Ketua Organisasi Provinsi DPW Prestagi Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili dan perwakilan calon anggota Organisasi Profesi Nutrisionis Saudara Muhammad Yusuf dan rohaniawan agama Islam disilakan. Kami panggil Ketua Organisasi Profesi DPW PPNI Provinsi Kalsel atau yang mewakili dan perwakilan calon anggota Organisasi Profesi Perawat kepada Saudari Siti Alfianti dan rohaniawan agama Katolik
Disilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada yang Ya, 1, 2. Ya. Oke. Ini lihat ini Bapak. Tuh. Bapaknya lihat dulu. Ini lihat dulu 1, 2. Iya, lihat sini semua. Iya, Bapak. Iya, 1, 2. Oke. Iya, lihat sini Bapak berapa? 1, 2. Lihat sini. 1, 2. Satu, dua. Kali lagi 1, 2. Oke, enggak. Wakil Direktur 1, wisudawan dan orang tua disilahkan kembali ke tempat. Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjar. Ya, lihat sini Bapak Direktur 2, ya. Bapak, lihat sini Bapak. Ya. Ya, lihat sini semua Bapak, Ibu. Ya. Iya, ya, lihat sini. Ya. Oke. Iya, lihat sini semua Bapak. Iya. Oke. Iya, lihat sini semua. Iya, 1, 2. Wakil Direktur 3 merapat ya, 1, 2. Oke. Ya, merapat Wakil Direktur 1, 2.
lihat sini. 1, 2. Oke. Boleh. Lihat sini dek, yang 1, 2. Izin lihat sini, dek 1, 2. Wisudawan dan orang tua wisudawan disilahkan kembali ke depan. Atas nama Eka Febrianti, angka kredit 166. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, atas nama Adinda Apriani, angka kredit 73,5. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Direktur 1 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin didampingi Kepala Rapat. Ya, lihat sini. Ya, lihat sini Bapak. Oke, ya. Bu merapat sama Bapak, Bu. Bu, ya lihat sini, ya. Ikat lihat sini. Oke. Ibu merapat sama Bapak, ya 1, lihat sini, 1, 2. Ya lihat sini deh, Ibu lihat sini. Oke. Ya, Ibu merapat, Bu. Lihat sini, Bu. Oke. Ya, Ibu merapat, Bu, dikit. Ya, lihat sini. Oke. kepada wakil. Nah, ya. Ya, lihat sini 1, 2. Ya. Siap. Cukup merapat benar. Ya, 1, 2. Oke, ya. Ini cukup merapat. 1, 2. Oke, ya. Ini banyak ya, Pak. 1, 2. Makasih, Pak. Ya. Ini cukup merapat. Ya, lihat sini deh. 1, 2. Oke. Ini cukup merapat. Ya, lihat sini 1, 2. 1, 2. Sekali lagi. Ya, 1, 2. Oke. Ini 1, 2. Iya, merapat. Ya, 1, 2. Oke. Ya, jadi 1, 2. Oke.
sini dek, ya, 1, 2, oke, hebat. Lihat sini, 1, 2, oke, lihat sini, 1, 2. 24,4%. Meskipun pada SSGI tahun berikutnya telah terjadi penurunan menjadi 21,6%, namun masih cukup jauh dari target 14% yang harus dicapai pada tahun 2024. Baik, mari kita kenali dulu terlebih dahulu wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi kita memiliki 2 kota, yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru telah resmi menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan disahkannya Undang-Undang tahun 2022. 11 wilayah lainnya merupakan kabupaten, meliputi Kabupaten Barito Kuala yang berada di utara Kota Banjarmasin, mengarah ke hulu sungai dari Kota Banjarbaru. Kita akan mendapatkan Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, hingga Tabalong. Sementara ke arah tenggara adalah Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kabupaten Kota Baru. Selanjutnya kita telaah. Prevalensi Tenkes di Kalimantan Selatan tahun 2021 mencapai 30%. Kabupaten Banjar merupakan wilayah tertinggi, memiliki prevalensi Tenkes, diikuti Kabupaten Tapin dan Barito Kuala. Survei terakhir tahun 2022, Kalimantan Selatan menempati posisi ke-15 nasional dengan penurunan angka stunting menjadi 24,6%. Alhamdulillah. Hasil SSGI 2022 melaporkan bahwa meskipun telah terjadi penurunan, masih ada wilayah yang berada di atas rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kota Baru, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Hulu Sungai Utara, Tanah Laut, dan Kabupaten Banjar. Tentunya ini masih perlu usaha keras dari seluruh pihak, termasuk institusi pendidikan tinggi. Dalam hal ini adalah alma mater kita, Politeknik Kemenkes Banjarmasin. Studi literatur yang kami lakukan mendapatkan kesimpulan bahwa stunting terjadi pada umur di bawah 5 tahun dan 18% diantaranya mengalami stunting berat. Hal ini tentu sangat memprihatinkan karena kondisi stunting di masa balita tidak hanya soal fisik, tetapi juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup individu di masa dewasanya karena kondisi Tenkes mempengaruhi tingkat kecerdasan dan status kesehatan. Berbagai penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi stunting adalah faktor individu, yaitu jenis kelamin dan status imunisasi, faktor rumah tangga, yaitu status pendidikan, kesejahteraan dan pemukiman, serta faktor masyarakat, yaitu tempat tinggal perdesaan atau di perkotaan. Pada saat penelitian ini akan dilakukan, angka stunting di Kalimantan Selatan adalah sebesar 30% dan menempati peringkat 6 pada tahun 2021. Di sisi lain, ada fenomena menarik yang dapat dikaitkan dengan angka stunting ini, yaitu laporan BKKBN yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 51 kejadian pada 1000 orang penduduk. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pernikahan dini memiliki hubungan dengan stunting. Oleh karena itu, salah satu upaya pendidikan tinggi memberikan kontribusi dalam percepatan penurunan angka stunting ini adalah melalui riset yang mendasari penyusunan rekomendasi kebijakan atau policy brief. Sejauh ini, belum ada penelitian komprehensif dari aspek individu, rumah tangga, dan masyarakat mengenai determinan stunting di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, kami melakukan kajian untuk menentukan determinan stunting di Kalimantan Selatan, baik dari aspek individu, rumah tangga, maupun masyarakat, termasuk di
lebih dalamnya tentang budaya pernikahan dini. Desain penelitian menggunakan metode cross-sectional study menggunakan data Riskesdas 2018 dan kabupaten kota dalam angka tahun 2018. Tim kami melakukan analisis hubungan antara karakteristik demografi, layanan kesehatan ibu, dan karakteristik balita dengan prevalensi stunting. Ini adalah hasil dan pembahasan. Hadirin yang saya hormati, berikut adalah hasil dan pembahasan berdasarkan kajian yang telah kami lakukan. Hasil analisis yang kami lakukan menemukan bahwa pendidikan ibu, pendidikan ayah, berat badan saat lahir, usia balita, ASI eksklusif, dan berat badan yang kurang memiliki hubungan yang erat dengan kejadian stunting. Orang tua yang tidak lulus SMA memiliki risiko hampir 2 kali lipat memiliki anak stunting dibandingkan dengan orang tua yang menyelesaikan pendidikan formal hingga tingkat tersebut. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan usia minimal calon pengantin adalah 19 tahun. Dengan demikian, calon pengantin diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan setingkat SMA pada saat melakukan pernikahan. Tingkat pendidikan dapat berperan dalam memahami masalah kesehatan yang akan berdampak besar pada status gizi. Dalam hal ini stunting. Tingkat pendidikan seorang akan mempengaruhi pendapatan keluarga. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin baik pula pendapatan keluarga, sehingga akan berdampak pada ketahanan pangan keluarga. Selain itu, tingkat pendidikan orang tua juga diasumsikan mempengaruhi tingkat pengetahuan, termasuk tentang kesehatan dan gizi keluarga. Hal ini akan meningkatkan upaya pengasuhan bagi anak, pemanfaatan layanan kesehatan, kebersihan sanitasi, dan perilaku lainnya. Berat badan lahir rendah juga ternyata sangat berhubungan dengan stunting di Kalimantan Selatan. Jika bayi dapat mencapai pertumbuhan yang tepat dalam 6 bulan pertama, maka ada kemungkinan bayi memiliki panjang tubuh normal. Riwayat berat badan lahir rendah menunjukkan retardasi pertumbuhan di dalam rahim yang terjadi secara akut dan kronis. Yang menarik pada hasil penelitian ini adalah pemberian ASI eksklusif tidak menjamin balita tidak mengalami stunting. Hal ini terkait dengan stunting lebih banyak terjadi pada usia di atas 6 bulan, serta prevalensi tertinggi stunting di Kalimantan Selatan adalah pada usia di atas 24 bulan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pola asuh sangat berpengaruh terhadap status gizi anak selepas pemberian ASI eksklusif. Kurangnya pengetahuan gizi menyebabkan pola asuh yang tidak tepat sehingga anak mengalami stunting. Selanjutnya, determinan yang paling kuat berkaitan dengan stunting adalah berat badan kurang atau wasting. Anak kurus berpeluang besar mengalami stunting. Berikutnya adalah hasil analisis karakteristik sosiodemografi rumah tangga yang menunjukkan bahwa orang tua yang lulus SMA menurunkan peluang anak mengalami stunting. Hasil ini memperkuatkan hasil sebelumnya. Hasil analisis terhadap layanan kesehatan ibu menunjukkan bahwa antenatal care, pemberian tablet iron and folic acid, tempat persalinan, dan penolak persalinan tidak berkaitan erat dengan kejadian stunting di Kalimantan Selatan. Hal ini membuktikan bahwa di daerah kita, faktor individu dan rumah tangga lebih berpengaruh terhadap kejadian stunting daripada faktor layanan kesehatan. Variabel yang tidak berhubungan ini diasumsikan karena faktor-faktor tersebut terkait dengan manajemen untuk layanan kesehatan, sehingga masih ada fase lanjut yang berdampak panjang pada terjadinya stunting, yaitu gizi asupan pada balita. Hadirin yang terhormat, hasil analisis hubungan antara variabel-variabel ini menunjukkan bahwa BBLR, ASI eksklusif, dan masting merupakan determinan stunting di Kalimantan Selatan. Usia ibu di bawah 19 tahun memang tidak menunjukkan hubungan yang erat dan tidak dijadikan determinan. Namun demikian, karena sebelumnya menunjukkan adanya keterkaitan pendidikan orang tua dengan status stunting anak balita,
maka jelaslah bahwa pernikahan dini sebaiknya dihindari. Setelah melakukan pengujian terhadap variabel-variabel terduga, maka diperoleh bahwa determinan stunting di Kalimantan Selatan adalah umur, kelahiran prematur, berat badan kurang, dan wasting. Setelah disesuaikan dengan usia ibu saat melahirkan, tingkat pendidikan ayah, dan riwayat berat badan lahir rendah, maka ditemukan bahwa risiko stunting mulai muncul setelah balita berusia di atas 6 bulan. Hal ini terkait dengan pola asuh dan kualitas MPASI. Balita dengan riwayat kelahiran prematur memiliki risiko stunting lebih tinggi dibandingkan balita yang cukup bulan, dan berat badan rendah berpeluang mengalami stunting. Dari keseluruhan analisis yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa determinan stunting di Kalimantan Selatan adalah tingkat pendidikan orang tua, usia balita, ASI eksklusif, dan berat badan saat lahir dan wasting. Hasil penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang telah ditujukan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dengan judul pengentasan stunting melalui gizi seimbang dan perkarangan lestari berbasis pangan lokal di Kalimantan Selatan, kemudian ke polisi brief untuk BKKBN atau PDKB berjudul pengentasan stunting melalui kelas parenting di Kalimantan Selatan, dan yang terakhir adalah ditujukan kepada Kementerian Agama melalui yang berjudul pengentasan stunting melalui peningkatan edukasi calon pengantin dan advokasi tokoh agama di Kalimantan Selatan. Selain telah diseminasikan secara regional di Kalimantan Selatan pada bulan Agustus 2022 dan nasional pada bulan Januari 2023 di Jakarta, hasil penelitian ini juga telah terpilih untuk dipaparkan pada kegiatan Scale Up Nutrition Annual Meeting, Forum Refleksi Kebijakan Percepatan Perbaikan Gizi yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN Bappenas di Jakarta 7 Desember 2022. Rencananya, insya Allah kami akan mempublikasikan secara oral pada event 11th International Conference on Nutrition and Drought Februari 2024 di Lisbon, Portugal. Semoga Pak Direktur mengizinkan dan yang paling penting dapat memberikan support pendanaan untuk kegiatan ini. Amin. Selain secara oral publication, sebagian hasil riset kami juga telah dipublikasikan tertulis pada jurnal Nutrien di Swiss dengan peringkat Scopus Q1 pada bulan Oktober 2022. Alhamdulillah. Sementara itu, kajian kualitatif penelitian ini telah disubmit dan sedang proses review di jurnal internasional dengan peringkat Scopus Q2, yaitu di Law and Sustainable Development. Semoga segera mendapatkan kabar baru. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada unsur pimpinan Poltekkes Kementerian Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan orasi ilmiah pada forum terhormat ini. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyimak. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada tim peneliti atas kerjasamanya yang luar biasa. Semoga memberikan manfaat dan berkah kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Selatan. Pohon ulin berjajar di tepian, dihigaknya sudah barasi. Dari ulun cukup sekian, lebih kurangnya ulun minta rela dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kabid SDK Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Yani, Bapak Direktur Poltekkes Kementerian Kesehatan Banjarmasin dengan para wadir, para senat, kajur, kapus, seluruh sivitas akademika, perwakilan dari rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi pendidikan, rohaniawan, kepala BBTKL Banjarbaru, ketua ikatan alumni Poltekkes Kementerian Kesehatan Banjarmasin,
Ketua Keluarga Besar Mahasiswa, para orang tua dari para wisudawan wisudawati, dan juga tentunya yang saya banggakan para wisudawan dan wisudawati yang hari ini diwisuda. Tentunya alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti acara wisuda ke-33 program Diploma 3 Poltekkes Kementerian Kesehatan Banjarmasin. Kalau dilihat ini sudah 33 kali wisuda, harusnya tenaga kesehatannya sudah cukup banyak yang dihasilkan. Tentunya pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang sudah dinyatakan kompeten dan lulus pada hari ini ya, dan sudah juga diangkat sumpahnya sebagai tenaga kesehatan dari masing-masing angkatan. Selamat juga tadi yang mendapatkan IPK tertinggi 3,8 ya, tepuk tangan ya. Selamat juga kepada para keluarga, orang tua dari mahasiswa dan mahasiswi yang hari ini diwisuda, juga keluarga yang mendampingi sehingga para wisudawan dan wisudawati ini berhasil menyelesaikan tugasnya. Dan tidak lupa tentunya penghargaan yang luar biasa saya sampaikan kepada Pak Direktur beserta timnya yang sudah berhasil mendidik mahasiswanya dan tentunya sudah sesuai kompetensinya, sesuai yang diharapkan. Para hadirin sekalian yang saya banggakan, tentunya setelah ini saudara-saudara sudah dianggap mampu untuk turun ke lapangan menjadi tenaga kesehatan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Kalau kita lihat tadi dalam orasi terbuka tadi sudah dilihat bahwa stunting di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan ini masih 24,6%. Ini masih jauh dari target kita SDGs yang harusnya 14%. Betul ya, adik-adik ya? Apalagi ahli gizi nih, yang hari ini dilantik gitu ya. Ini PR-nya luar biasa. Nutrition ya, yang hari ini gitu. Tapi tadi saya intermezzo ya, waktu disebut masing-masing menyebutkan profesinya, ternyata nutrition itu suaranya paling besar, paling kencang. Tepuk tangan ya. Mungkin karena gizinya paling baik ya dibanding yang lain ya. Tahu sarapan yang baik, tahu makan yang baik gitu. Tetapi saya juga menantang para nutrition, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah stunting. Ya, walaupun bukan cuma nutrition saja, tetapi nutrition berperan penting dalam hal ini, bagaimana kita mencegah stunting. Adik-adik, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, setelah menjadi tenaga kesehatan, tentu saudara ditunggu ya untuk tadi mengisi kekosongan. Bahkan kalau melihat data yang ada saat ini di Banjarmasin ini masih ada 32 puskesmas dari 241 puskesmas yang belum lengkap tenaga kesehatannya. Nah, tentunya ini PR buat kita semua ya. Bagaimana kita bisa mengisi kekosongan tenaga kesehatan yang ada di 32 puskesmas yang ada, karena kalau kita lihat standarnya dari 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas, maka 7 tenaga kesehatan itu dihasilkan oleh Politeknik Kementerian Kesehatan. Politeknik Kementerian Kesehatan Banjarmasin tentunya harus menjadi Politeknik Kesehatan kebanggaan Kementerian Kesehatan ya, yang tentunya menjadi kepanjangan dari Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi kalau masih ada 32 puskesmas yang kosong, Pak Direktur harus lihat, harus bekerja sama dengan Pemda setempat
mana yang bisa kita bantu untuk mengisi kebutuhan yang ada, karena lulusan hari ini ada 300, hari Kamis ada 300 lagi gitu ya. Jadi tentunya harusnya bisa diatasi dengan baik. Kemudian tentunya adik-adik sekalian, saya berharap adik-adik juga bisa mengisi kebutuhan tenaga kesehatan tidak hanya di wilayah Kalimantan Selatan, tetapi wilayah-wilayah di Indonesia lainnya. Karena dari 10.500 puskesmas yang ada di Indonesia, masih ada 40% yang belum lengkap tenaga kesehatannya, terutama di daerah Indonesia Timur, DTPK dan DBK. Kementerian Kesehatan mempunyai program khusus untuk mengisi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah-daerah yang saat ini masih jarang peminatnya, melalui penugasan khusus Nusantara Sehat. Selama 2 tahun adik-adik akan diberikan insentif bekerja di daerah Nusantara Sehat ya, dan tentunya pengalaman yang didapat juga akan luar biasa, dan tentunya adik-adik akan mendapatkan afirmasi ketika menjadi menjadi PNS, menjadi P3K ketika pernah bekerja di daerah-daerah DTPK dan DBK. Begitu banyak kesempatan bekerja, termasuk tadi kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Siapa di sini yang ingin berangkat ke luar negeri? Wah, hebat ya. Kok cuma 2? Cuma laki-laki aja? Mana coba lagi? Hah? Aduh, kok cuma 2 nih, cuma 3 gitu ya. Oh, di situ lagi ya. Oke. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Poltekkes Kementerian Kesehatan Banjarmasin. Tepuk tangan ya. Terus terang saya tidak menyangka sudah begitu banyak yang berangkat ke luar negeri, dan mudah-mudahan ini jumlah yang berangkat ke luar negeri semakin meningkat ya. Dan saya berharap Poltekkes Kementerian Kesehatan Banjarmasin menjadi Poltekkes yang terbanyak milik Kementerian Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbuka senat ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang terbuka senat Poltekkes Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin dengan agenda wisuda yang ke-33 program Diploma 3 tahun Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin tahun akademik 2022-2023 dengan resmi saya tutup. Kepada yang terhormat Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.